Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kita tidak ada di dunia ini. Sekarang kita ada. Ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat kembali kita ini tidak ada lagi di dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menjadikan kematian dan Allah yang menjadikan kehidupan. Artinya apa? Allah yang mentiadakan kita dan Allah juga yang mengadakan kita. Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang mematikan kita. Mengapa hari ini kita masih hidup di dunia ini, hadirin yang mulia? Ada dua kemungkinan mengapa kita hidup di dunia ini. Kemungkinan pertama, mungkin amal kita ini masih sedikit, sehingga Allah beri kesempatan kepada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya selagi umur kita masih ada di dunia ini. Sehingga mengapa Allah perintahkan kita beramal? Allah beri kesempatan kita untuk beramal agar setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah, kehidupan kita akan selamat untuk selama-lamanya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin dosa kita ini terlalu banyak, hadirin yang mulia, sehingga Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa tujuan Allah masih menghidupkan kita di dunia ini. Memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini bukan untuk dunia, hadirin. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukannya tempat kita tinggal. Dunia ini Allah ciptakan tempat kita meninggal. Sedangkan akhirat Allah ciptakan tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Maka dikatakan dunia ini fana. Kenapa dunia dikatakan fana? Dunia ini tidak kekal abadi. Suatu saat kita akan berpisah dengan dunia ini. Mengapa akhirat dikatakan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya? Karena di akhirat itulah tempat yang sebenarnya. Tidak ada kematian di akhirat, dia hidup selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, maksud Allah, tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan ibadah? Karena setelah kita menghadap Allah, maka bahagialah hidup kita nanti untuk selama-lamanya. Dunia ini keperluan kita, hadirin yang mulia. Akhirat adalah tujuan kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita tinggal di dunia yang sementara ini, kita menyempurnakan keperluan kita sehingga lupa dengan tujuan kita. Keperluan kita di dunia ini memang banyak. Kendaraan ini keperluan kita. Tapi harus kita pikirkan, sebanyak apapun kendaraan kita miliki, suatu saat kita akan berpisah dengan kendaraan kita tersebut. Kapan? Setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau tidak kita dahulu yang meninggalkan harta kita dahulu yang meninggalkan kita. Kemudian kita usaha lagi, keperluan kita, rumah. Rumah ini pun suatu saat akan berpisah dengan kita hari ini. Ini keperluan. Sedangkan tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyempurnakan keperluan kita sehingga kita lupa dengan tujuan kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Nah, maka hari ini yang paling betul kita sempurnakan tujuan kita, tapi jangan lupa keperluan kita. Karena yang namanya keperluan yaitu perlu. Rumah kita perlu, kendaraan kita perlu, uang pun kita perlu, anak kita perlu, istri kita perlu. Yang namanya keperluan, tapi bukan tujuan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia meninggalkan dunia ini, kita membawa amal hadirin
kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang menghadap Allah membawa amalan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat nanti balasan pahala yang Allah berikan kepadanya, ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang menghadap Allah membawa amalan buruk, amalan maksiat, walaupun sebesar biji zarrah, dia pun akan melihat balasan yang Allah berikan kepadanya. Dia akan merasakan siksa demi siksa yang Allah berikan kepadanya, karena selama di dunia dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia dia menyempurnakan keperluan hidupnya, tapi lupa tujuannya. Setelah dia pulang ke kampung akhirat, maka dia akan susah untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesusahan kita di dunia ini, kemiskinan, ujian kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di alam barzakh. Dibandingkan ujian nanti ketika kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang panjang jarak jembatannya ada 1500 tahun perjalanan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari jembatan Shiratal Mustaqim yang akan kita seberangi selama 1500 tahun perjalanan? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari yang mulia illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman kita beramal soleh, inilah yang bisa menyelamatkan kita dari jembatan Shiratal Mustaqim.